Baik, selamat sore Bu Mesra. Selamat sore, Pak Al. Sehat-sehat ya Bu Mes. Sehat. Pak Al juga Puji sehat. Tuhan, sehat. Amin. Baik Bu Mesra, mungkin ada yang bisa saya bantu bagaimana eh, pengembangan kompetensi bagian mana yang mungkin bisa saya bantu untuk di Hmm, supervisor mungkin begitu, seperti Bu. Silakan Bu. eh, kemampuan mendengar ya, yang ingin saya minta Pak Al bantu Baik, untuk baik. bisa Kompetensi mengamati. mendengar aktif ya Bu ya. Ya. Oke. Hmm. Bagian yang ingin saya amati Bu Mesra bagian yang mana? Bagian yang Eh, kedua, apa ketiga, ya, atau yang keempat? Silakan Bu. mungkin yang ketiga ya, karena ya ketiga ya Pak Al, karena ketika saya mendengar penjelasan dari Coach, itu saya kalau misalkan kurang jelas, itu cenderung tertanam dalam pikiran saya untuk mengasosiasi. Nah, seperti itu. Akhirnya menimbulkan pertanyaan yang bisa saja sesuai, bisa saja tidak. Baik, Karena asosiasi saya itu cenderung ya. Mungkin baik. sering bikin Berarti puisi ya. Bu Mesra memilih bagian yang ketiga ya, bebas dari Ya, judgement, asumsi, dan asosiasi ya Bu ya. ya, betul. Oke. Baik, kalau begitu Bu Mesra silahkan. Waktunya dipersilahkan untuk Baik. lakukan Mm. coaching bersama Bu Arni. Silahkan. Halo, selamat Saya sore ya, mohon izin Ibu nanti Arni. saya mencatat ya, sambil saya mencatat eh, percakapan Ibu berdua ya. Oke, Silakan Bu. ya. Selamat sore Bu Arni, Bu Arni Selamat Susanti Oktavia. Wah, senang sekali bertemu dengan Bu. Ibu telah mengontak saya ya. Ada yang Iya, bisa Bu. saya bantu? Iya, eh, terima kasih sebelumnya Bu sudah meluangkan waktu untuk saya. Saya menghubungi Ibu karena sering mendapatkan puisi-puisi yang Ibu kirim di grup Fasil. Saya ingin di coaching Bu supaya saya bisa berpuisi dengan baik dan menarik. Oh, begitu ya Bu Arni. Ya, sebelumnya terima kasih ya Ibu sudah benar-benar melakukan literasi yang bagus untuk melihat YouTube saya membaca puisi. Menurut Ibu, apa yang Ibu harapkan dari percakapan kita? Yang saya harapkan setelah saya di coaching oleh Ibu nanti di akhirnya itu saya bisa menemukan sebuah teknik atau cara supaya saya bisa berpuisi yang baik dan menarik seperti Ibu. Hmm, Ibu sendiri beranggapan atau mendefinisikan teknik membaca puisi yang menarik itu seperti apa? Apa Eh, konsep menarik, teknik ya, menarik buat Ibu? menurut asumsi saya menarik itu ketika kita membaca puisi orang itu merasa terbawa oleh suasana. Orang itu bisa eh, merasakan bahwa dia dia mendengarkan sesuatu yang indah, Bu. Sehingga muncul ketertarikan, muncul antusiasme pada orang yang kita bacakan puisi. Nah, kondisi saya sekarang ketika saya berpuisi di depan murid-murid, murid-muridnya bengong saja, Bu. Jadi saya mengasumsikan berarti cara membaca saya yang kurang menarik. Makanya saya ingin belajar dari Ibu. Oh, begitu. Jadi teknik untuk membuat orang terpancing, Terbawa. Iya, betul. terbawa Ya, emosinya, terbawa emosinya betul, Ibu. antusias untuk menyimak. Antusias untuk menyimak. Itu menurut Ibu adalah teknik membaca puisi yang menarik ya. Iya, Bu. Menurut Ibu untuk mendapatkan teknik itu, Iya. kemampuan-kemampuan apa yang perlu dimiliki seorang pembaca puisi untuk mendapatkan, untuk melaksanakan teknik itu? Nah itu Bu, saya sejauh ini belum memiliki kemampuan untuk itu. Mm-mm. Kalau Iya, membaca puisi makanya sendiri, kemampuan apa yang diperlukan? iya intonasinya harus bagus, penjiwaannya harus bagus, kemudian mimik wajah juga harus mendukung, vokal, ya Hmm. kesemuanya itu harus
bersatu padu supaya menciptakan sebuah proses pembacaan yang bisa menarik simpati orang-orang yang mendengarnya. Menurut saya seperti itu, Ibu. Seberapa pengaruh kemampuan itu dengan pencapaian teknik yang menarik menurut Ibu? Menurut saya sangat berpengaruh, Ibu. Berpengaruh ya. Berpengaruh sekali, iya. Ketika kita punya tekniknya itu ya pasti akan pembacaan kita akan bagus dan bisa menarik orang-orang untuk antusiasme untuk menyimak kita berpuisi. Oh, jadi contoh yang tadi Ibu sampaikan di awal itu, apakah menurut Ibu, Ibu sudah cukup menarik atau tidak di depan murid-murid? Kalau dinilai dari angka ya Bu, dari angka 1 sampai 10, saya merasa sekarang itu posisi saya di angka 2 Bu ketika berpuisi di depan murid-murid. Oh, begitu. Ada menariknya tapi sedikit sekali mungkin. Iya. Iya, saya inginnya antusiasme siswa itu eh, sampai 9 atau 10. Berarti Hmm. saya bisa menarik bagi mereka, Baru Bu. di angka berapa Ibu Mbak, tadi? 2 di sampai angka 2, di angka 2. 2, Bu. Oh. Iya, Untuk sepertinya saya harus. mencapai angka 9 misalkan ya, untuk mencapai angka 9 yang Ibu harapkan itu dari teknik tadi Ibu katakan apa Ya, intonasi, iya, kemudian suara, apa vokal, vokal, kemudian ekspresi. kejiwaan, eh, ekspresi. Ya, betul. Ketiga hal itu mana yang menurut Ibu paling penting atau paling mendesak untuk dikembangkan? Kayaknya kesemuanya deh, Bu, karena Hmm. iya itu kan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan menurut Oh. saya. Jadi sekali belajar ya semuanya harus dipelajari. Oh. Iya, Kalau begitu apa modalnya? Modal Ibu untuk mengembangkan 3 potensi itu. modal yang saya miliki sejauh ini saya itu rasa ingin tahu saya tinggi, Bu. Saya Mm-mm. pembelajar Rasa ingin juga. tahu. Iya, saya sudah berusaha untuk mengakses tayangan-tayangan puisi di YouTube, kemudian melihat melihat orang berpuisi, kemudian saya coba untuk meniru, mengamati, kemudian memodifikasi dan Mm-mm. mempraktikkannya di depan kelas, tapi hasilnya B aja, Bu. Oh, berarti sudah berlatih ya. Rasa Iya, ingin Bu. tahu, kemudian berlatih, berarti pantang menyerah ya, Bu ya? Iya, iya Mm-mm. berlatihnya Sudah tanpa tanpa menyerah pokoknya. Tapi ya, hasilnya begitu, begitu 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 ya. Bu, masih di angka 2 belum Mm. menarik. Nah, Saya inginnya menarik. tapi Ibu yakin ya bahwa Ibu pantang menyerah ya. Jadi Yakin Bu, mau belajar saya lagi ya. saya pembelajar Bu orangnya. Sebagai seorang pembelajar, ketika Ibu berhadapan dengan situasi seperti itu, Ibu ingin sekali membaca puisi dengan semenarik mungkin. Ibu sudah berusaha, tapi belum. Adakah usaha Ibu yang lain untuk bisa menjawab kebutuhan Ibu, di mana Ibu bisa membaca dengan vokal yang baik, intonasi yang baik, dan juga ekspresi yang baik atau menarik? Apa yang sudah Ibu lakukan? Yang sudah saya lakukan itu Bu, menonton tayangan YouTube, kemudian membaca-baca buku teknik-teknik berpuisi. Saya juga sering melihat langsung orang yang membaca puisi. Eh, tapi belum Bu, belum sesuai ekspektasi hasilnya. Apakah Ibu Seperti pernah berpikir untuk mencari solusi yang lain? mungkin saya membutuhkan mentor deh, Bu. Nah, Orang yang betul-betul expert di hebat dunia itu. perkusian Mm-mm. yang bisa membimbing saya supaya saya bisa mengeksplor, mengasah teknik-teknik itu tadi. Hmm, Ya, Mengapa kayak mentor yang Ibu perlukan? Bukan misalkan bukan coach, tapi mentor. Kenapa mentor yang Ibu perlukan? karena menurut pemahaman saya mentor itu kan orang yang expert, orang yang Hmm. ahli. Jadi dengan keahlian yang dimiliki mentor itu berharapan saya dia bisa menularkannya kepada saya ilmunya dan akhirnya bisa saya praktikkan kemudian apa yang saya harapkan supaya bisa memiliki teknik membaca puisi yang baik itu tercapai sehingga bisa menarik atensi murid-murid saya di kelas. Kalau itu bisa diberi dengan angka, seberapa optimis Ibu terhadap seorang mentor kalau Ibu menemukan mentor itu? Seberapa optimis mentor itu bisa membuat Ibu membaca puisi semenarik mungkin? Uh, saya yakin kalau diberi angka ya Bu, angka 9 deh Bu. Hmm. 9. Saya yakin kalau misalnya saya menemukan mentor, saya akan berlatih dengan baik, belajar dengan baik, dan saya yakin saya bisa seperti penyair-penyair kebanyakan yang bisa membacakan Hmm. puisinya dengan baik sehingga membuat orang tertarik.
siapa-siapa saja di sekitar ibu yang mendukung ibu untuk mencari mentor sehingga bisa mewujudkan keinginan ibu itu, menurut ibu? Yang bisa saya libatkan ya Bu, yang bisa Ya, membantu ya, saya. ya. Mungkin saya bisa minta tolong dengan rekan sejawat saya, guru bahasa Indonesia. Mungkin beliau pernah punya mentor waktu kuliah, jadi saya bisa mengontaknya. Kemudian saya juga bisa menghubungi ketua MGMP saya, Bu. Oh, Ketua MGMP Bahasa Indonesia. Siapa tahu mereka dia punya mentor. Sambil saya mencari-cari juga Bu di YouTube, adakah kelas puisi oh. ya. Sudah ibu upayakan? Apa yang ibu sudah rencanakan itu akan ibu Belum Bu, upayakan? akan saya upayakan secepatnya Bu. Berarti bolehkah saya meminta ibu menyimpulkan dari apa percakapan kita ini, apa yang ibu rasakan dan apa yang ibu ingin lakukan? Ya, uh, saya yang awalnya merasa pesimis, merasa tidak percaya diri, setelah ditanya banyak pertanyaan yang betul-betul bisa memberdayakan saya, akhirnya saya bisa menemukan bahwa salah satu cara yang bisa saya tempuh supaya saya bisa membaca puisi dengan baik, supaya bisa membaca puisi dengan menarik, selain belajar dari YouTube, belajar sendiri, saya membutuhkan mentor yang bisa membantu saya menemukan dan menguatkan potensi yang saya miliki supaya cara membaca puisi saya lebih baik dari hari ini. Wah, Terima hebat ya. kasih, Berarti Ibu. ibu sudah menemukan solusi yang paling masuk akal dan yang bisa membantu ibu. Ya. Saya percaya dari angka 2 ibu bisa memperoleh angka 9 ya. Ya, Saya mohon akan supportnya ya, Bu. saya pasti support Bu dan saya akan menunggu Ibu di YouTube ya untuk saya Iya, Bu. bisa saksikan. Aduh pasti saya senang sekali melihat Ya. Ibu sudah bisa membaca puisi dengan baik setelah Ibu berurusan atau berkolaborasi dengan rekan sejawat MGMP untuk mencari mentor dan mentor itu akan mentoring Ibu untuk membaca puisi dengan baik. Salam Iya. sukses ya Bu ya Terima untuk kasih, Bu. Terima kasih sudah meluangkan waktunya ini. untuk saya sore ini. Sama-sama Bu. Ya. Ya, itulah percakapan saya dengan Ibu Arni Susanti Oktavia yang luar biasa semangatnya untuk belajar puisi. Ini percakapan serius, Bu. Ya, terima kasih. Silakan dinilai, Pak. Terima kasih Pak Al sudah melihat kami. Silakan diberi komentar atau Ya, silakan diberi feedback, Pak. feedback gitu. Mohon maaf, Pak, suaranya tidak terdengar sampai di sini. Mikrofonnya masih mute. Iya. Oh ya. Terima kasih Ibu berdua sudah melakukan coaching yang cukup hebat dan luar biasa. Kita supaya tidak membuang waktu, kita lanjut. Bu Mesra, mungkin Bu Mesra bisa mengeksplorasikan penilaian diri sendiri terhadap proses yang sudah Ibu Mesra lakukan tadi. Iya. Silakan, Terima Bu. kasih Pak Al. Pertama itu waktu Ibu Arni ya sempat menyebutkan bahwa dia ingin belajar puisi seperti saya gitu loh. Ya. Supaya bisa membaca puisi semenarik mungkin seperti saya yang dia tonton di YouTube. Itu tuh saya hampir tergoda loh untuk melakukan eh, untuk berbicara karena saat itu sudah ada di asumsi dalam pikiran saya. Saya mengatakan bahwa setiap orang dalam pikiran saya ya bahwa setiap orang untuk menjadi menarik dia harus tetap menjadi diri sendiri. Ya, itu asumsi dalam pikiran saya. Saya ingin sampaikan itu tapi saya menahan diri nih. Saya harus tahu dulu nih ini menarik menurut Ibu itu apa begitu. Ibu Arni menggunakan nama saya, menggunakan saya sebagai sosok yang menjadi panutan dia untuk belajar puisi itu tanpa sadar itu sudah membuat kita itu berasumsi dan ingin mengatakan sesuatu dan
saya sekali lagi hari ini saya belajar dengan sungguh-sungguh untuk tidak jatuh pada asumsi itu. Dan ketika Baik, saya Bu tanya Mesra. pada Bu Arni, ternyata konsep menarik menurut Bu Arni A, B, C, D, dan itu yang saya kejar. Dan Baik, Bu Mesra. saya selamat hari ini menurut saya. Baik, mungkin Bu Mesra bisa merefleksikan sedikit terkait proses tadi yang dikaitkan dengan kompetensi yang mau dikembangkan tadi, kompetensi Ya, mendengar aktif tadi. Nah, saya melihat eh, Ibu Arni cukup fokus menurut saya. Cukup fokus untuk mengatakan keinginan dan tujuannya, sehingga saya tidak terlalu kesulitan ketika oh, apa namanya mengcoach Bu Arni seperti itu. Itu yang saya dapatkan hari ini. baik, terima kasih Bu Mesra. Mungkin bisa saya mohon izin untuk sampaikan hasil pengamatan saya Silakan Bu, yang silakan saya Pak. sempat Maaf, catat. silakan Pak. Pak Baik. Absalom. Oh, ini Pak Absalom punya nama baru ya, Pak Absa. Biasa kita panggil Al ya. Sampai Silakan di Pak Challenge Absa. Terus itu ada nama baru lagi. Saya ikut Hebat saja. ini. Nama Absa ya. Dari Pak Al jadi Baik. Pak Absa. Oke, silakan Eh, Pak Absa. memang tadi di awal yang tidak sempat merecord itu teman berdua itu ada beberapa hal yang saya catat. Tapi kemudian datang yang kedua ini justru malah lebih lebih baik lagi tadi dari yang awal, yang awal itu. Jadi dia seperti hampir sempurna lah begitu. Jadi ada beberapa catatan. Saya mohon maaf mungkin saya sampaikan ini. eh, ini seperti awal tadi tadi di kelas besar tadi kita, ibu ibu lebih cenderung ke pertanyaan-pertanyaan apa namanya? Pertanyaan berbobot, pertanyaan berbobot. Jadi dia sedikit sedikit apa artinya lebih banyak mendengar itu prosentasenya eh, apa lebih sedikit, lebih banyaknya memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot di bagian yang kedua, bagian yang kedua. Nah, kalau sistem coachingnya sudah pas karena ini supervisi akademik sudah selaras, ya malah melebihi melampaui melampaui itu cara cara coachingnya menggunakan coaching yang tepat. Nah, kalau kita kaitkan dengan apa mendengar aktif, lebih banyak Bu Mesra mengarahkan apa coach menggunakan pertanyaan-pertanyaan berbobot karena ada ikutan pertanyaan terus menerus menggali sampai mendapat dia punya apa eh, yang mendengar aktif kalau sesuai panduan ini mungkin kita lebih langsung ke apa pertanyaan-pertanyaan kunci, lebih banyak mendengar eh, apa yang dirasakan, apa yang nanti kemudian harus dilakukan, kemudian sampai dengan kesimpulan tadi. Mungkin itu sedikit saja pengamatan saya yang bisa saya catat seperti itu. Sementara yang kedua bahkan melebihi, tidak ada yang tidak sesuai, tidak ada yang tidak sesuai, bahkan melebihi kompetensi itu. Kompetensi itu melebihi di bagian yang memberikan pertanyaan berbobot yang kedua. Sementara untuk asosiasi apa itu, saya kira itu sudah baik. Asumsi. Tidak seperti tadi di kelas kita yang kelas besar tadi di room besar. Sudah berubah. Terima kasih itu yang saya sampaikan. Mungkin Bu Mesra, bagaimana dengan pendapat Ibu mendengar hasil pengamatan saya? Silahkan. Saya sedikit melakukan refleksi bahwa ternyata pembelajaran di room besar menuntun kita untuk belajar lagi dengan pilihan yang berbeda sehingga kita terus berlatih untuk Ya. menyempurnakan apa yang ingin kita capai dengan sesuai dengan yang diharapkan. Jadi kalau saya sangat terkesan hari ini karena kalau tadi saya eh, juga bagus dinilai atau disupervisi karena menggunakan pertanyaan-pertanyaan terbuka, Ya, tetapi saya pertanyaan terbuka. tidak cukup tenang atau tidak cukup sabar
Dan ternyata saya memilih untuk lebih mendengar di coach di room breakout ini, dan itu sudah membantu saya lagi belajar hari ini untuk berlatih dengan mendengar yang baik. Pasti kita akan menghasilkan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Tapi saya ingin tahu bahwa apakah saya sudah cukup menggunakan pertanyaan-pertanyaan terbuka di coaching hari ini, karena ini namanya belajar. Saya ingin Ya, tahu, dan yang namanya belajar, eh, ketika kita melakukan proses itu, kita tidak bisa menilai diri kita sendiri karena dia mengalir dengan begitu saja. ya, Ya, saya kurang bisa mengatakan pada diri saya apakah tadi saya sudah cukup menggunakan pertanyaan-pertanyaan terbuka untuk mendapatkan atau untuk mewakili pertanyaan-pertanyaan berbobot saya, karena kalau saya mau menilai diri saya sendiri, saya telah berusaha untuk melakukan pertanyaan-pertanyaan terbuka. Tapi ya. tadi Bapak Baik, Al mengatakan pertanyaan berbobot, jadi saya ingin tahu lagi tentang pertanyaan terbuka. Tapi satu yang pasti adalah hari ini saya cukup bahagia karena saya belajar dan terus belajar. Terima kasih Pak Supervisor. baik. Terima kasih Bu Mesra. Seperti yang saya jelaskan tadi, semua sudah mulai membaik, ya, sudah selaras, bahkan melampaui. Tidak ada yang tidak selaras itu. Oke. Selaras. Beberapa catatan sesuai pengamatan saya itulah lebih banyak menggunakan pertanyaan-pertanyaan terbuka yang intinya menggali terus menggali untuk bisa menemukan solusi. Nah, ya seperti itu ya Bu Mesra. Terima kasih untuk belajar Oke, kita hari ini ya Pak Al sebagai supervisor di praktik coaching ini. oke, Terima kasih. siap. Mungkin kita lanjut sebelum kita tutup. Mungkin sudah ada bayangan di benak Bu Mesra apa yang nanti Ibu lakukan untuk bisa meningkatkan lagi proses coaching yang Pertama, memang untuk lebih saya meningkat akan ya. terus berlatih untuk tidak memberikan solusi. Itu pelajaran berharga yang saya dapat di room utama tadi. Dan Ya, yang kedua, di room breakout ini saya akan belajar untuk tidak berasumsi. Eh, saya orang yang sangat percaya diri bahwa saya tidak pernah menjudge orang. Tapi saya ragu kalau saya tidak berasumsi. Sehingga yang perlu saya latih adalah berasumsi. Jangan sampai terjadi di praktek coaching yang saya lakukan nanti pada CGP atau pada saat saya belajar menjadi instruktur. Dan hari ini sekali lagi saya telah mempelajari hal itu. Semoga ke depannya ketika saya jadi instruktur, ketika saya jadi guru, atau ketika saya ingin melakukan apa saja yang berhubungan dengan kebutuhan atau membutuhkan coaching, semoga saya tidak berasumsi karena baik. saya sudah Terima kasih Bu terlatih Mesra. hari ini di breakout room ini. Terima kasih. Oke, teman berdua, saya kira paling terakhir sebelum kita tutup, mungkin hal yang paling menarik apa yang Bu Mesra sudah dapatkan hari ini dalam sesi kita bertiga, dalam sesi bor kecil ini, hal menarik apa yang sudah Ibu peroleh? Hal menarik yang saya peroleh adalah ternyata Superman itu sudah mati. Yang adalah super team itu terbukti. Kenapa? Ketika Pak Al lupa merekam, itu yang sakit hati itu super team loh Pak Al. Ketika Pak Al apa namanya melakukan refleksi dengan begitu detail dan memberi pelajaran pada kita semua, yang bahagia itu super team loh Pak Al. Ketika saya mencapai baik atau buruk, itu adalah sumbangan dari super team, bukan Ya, Superman. Jadi itu pelajaran berharga bahwa di kurikulum Merdeka, kemudian di apa menjadi instruktur atau menjadi guru penggerak, kita harus banyak belajar menjadi super team. Itu yang ingin saya katakan, ya, karena tidak baik. mungkin Pak Al bisa melihat saya mengajukan pertanyaan berbobot kalau tanpa Ibu Arni. Nah, jadi tim itu yang membuat kita berkualitas atau tidak. Ya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bu Mesra. Saya kira Ibu berdua sesi untuk saya sebagai supervisor sudah selesai. Terima kasih banyak ya Semoga Pak Al atas tidak lupa pengertian merekam. Ibu berdua. Saya matikan
rekornya ya. Ya, terima Ya. kasih Pak Al. Eh.